Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 bernama Sayyidina Damar Ramadan akan menjelaskan tentang apa itu DKV. Tapi sebelum itu kita perkenalan. Seperti yang tadi saya ucapkan, saya Sayyidina Damar Ramadan dan berikut adalah teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya dari pertama dari 10 DKP 2. Perkenalkan, nama saya Ida Muhammad Farodi dari 10 DKP 2. Kenalkan, nama saya Cawan dari kelas 10 DKP 2. Halo guys, perkenalkan nama saya Adini Mutiara Nafisa dari kelas 10 DKP 2. Halo guys, perkenalkan nama saya Putri Megarayu dari kelas 10 DKV 2. Oh, halo. Jadi seperti yang tadi saya bilang di awal video tentang apa itu DKV, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu DKV. Jadi DKV itu adalah desain komunikasi visual. Tapi rincinya itu seperti apa sih? Jadi DKV itu wah, di mana nih? Jangan-jangan udah mati. Amit. Oh iya, jadi kan tadi saya mau ngejelasin tentang DKV ya. Jadi DKV itu adalah singkatan dari desain komunikasi visual. Sebuah bidang studi atau jurusan yang berfokus pada seni dan komunikasi visual untuk menyampaikan pesan melalui media yang kreatif. Dalam DKV, kamu akan belajar menggabungkan elemen-elemen seperti gambar, teks, warna, dan tata letak untuk membuat karya desain yang menarik dan efektif. Dan berikut adalah hal yang perlu dipelajari dalam DKV. Yang pertama, ilustrasi. Dalam bidang desain komunikasi visual, ilustrasi adalah karya seni visual yang dibuat untuk mendukung, menjelaskan, atau memperkuat pesan tertentu. Ilustrasi sering digunakan sebagai media komunikasi visual yang dirancang untuk menyampaikan informasi, emosi, atau cerita kepada audiens. Berikut ciri-ciri ilustrasi dalam DKV. Yang pertama, ada fungsional. Fungsional digunakan untuk memperjelas konsep atau ide seperti dalam buku, iklan, poster, dan media digital. Yang kedua, estetis. Harus menarik secara visual untuk menarik perhatian audiens. Yang ketiga, ada konseptual. Konseptual dibuat berdasarkan konsep tertentu yang disesuaikan dengan tujuan komunikasi. Dan yang keempat, ada beragam gaya. Beragam gaya bisa berbentuk tradisional atau digital, seperti gaya realis, kartun, minimalis, atau abstrak. Nah, tadi itu adalah ciri-ciri dari ilustrasi. Sekarang mari kita masuk ke contoh penggunaan ilustrasi dalam DKV. Poster promosi. Ilustrasi menarik perhatian untuk mempromosikan acara atau produk. Editorial di majalah. Mendukung cerita atau artikel dengan gambar visual. Kemasan produk. Meningkatkan daya tarik produk melalui desain ilustratif. Media digital. Digunakan di website, aplikasi, atau media sosial untuk memperkuat identitas visual. Setelah tadi memasuki materi ilustrasi, mari kita pindah ke materi selanjutnya. Yang kedua, tipografi. Dalam bidang desain komunikasi visual, tipografi adalah seni dan teknik mengatur teks untuk membuat tidak hanya mudah dibaca, tetapi juga menarik secara visual. Tipografi mencakup pemilihan pengaturan dan kombinasi huruf atau font dengan tujuan menyampaikan pesan secara efektif. Berikut fungsi tipografi dalam DKV. Yang pertama, menyampaikan pesan. Tipografi membantu teks menjadi lebih mudah dipahami. Yang kedua, meningkatkan estetika. Pemilihan dan penataan font yang tepat dapat membuat desain lebih menarik. Yang ketiga, menciptakan identitas. Gaya tipografi dapat mencerminkan karakter atau branding seperti formal, playful, atau modern. Yang keempat, memengaruhi emosi. Jenis dan tata letak huruf dapat diberikan kesan tertentu, misalnya klasik, elegan, atau dinamis. Berikut elemen dalam tipografi. Yang pertama, jenis huruf atau font. Pilihan seperti serif, sans serif, script, atau dekoratif. Yang kedua, ada ukuran atau size. Besar kecilnya huruf yang digunakan. Yang ketiga, ada kerning atau bisa dibilang dengan jarak antar huruf. Yang keempat, ada leading atau line spacing, jarak antar baris teks. Yang kelima, ada alignment, penempatan teks
rata kiri, tengah, kanan, atau justify. Berikut contoh penggunaan tipografi dalam DKV. Poster dan iklan memberikan pesan dengan gaya huruf yang menarik perhatian. Logo membangun identitas merek melalui desain huruf. Editorial design membantu membaca, memahami hierarki informasi di buku atau majalah. UI atau UX design memastikan teks dalam aplikasi atau website mudah dibaca dan estetis. Tipografi adalah salah satu elemen utama dalam DKV karena pengaruhnya yang besar terhadap cara pesan yang diterima oleh audiens. Sekarang kita lanjut ke fotografi. Dalam bidang desain komunikasi visual, fotografi adalah seni dan teknik menangkap gambar menggunakan kamera untuk menyampaikan peran visual. Fotografi dalam DKV sering digunakan sebagai media utama atau elemen pendukung untuk menyampaikan konsep, ide, atau emosi yang ingin dikomunikasikan melalui desain. Berikut fungsi fotografi dalam DKV. Yang pertama, menyampaikan pesan visual. Gambar fotografi dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, membangkitkan emosi. Foto dapat menciptakan suasana tertentu seperti kesan dramatis, gembira, atau misterius. Yang ketiga, menguatkan estetika desain. Kombinasi fotografi dengan elemen lain seperti tipografi dan ilustrasi menciptakan desain yang menarik. Yang keempat, menjadi identitas merek. Gaya fotografi tertentu dapat menjadi ciri khas visual sebuah merek. Lalu kita akan masuk ke jenis fotografi dalam DKV. Yang pertama, fotografi produk. Menampilkan produk dengan menarik untuk kebutuhan promosi. Yang kedua, fotografi komersial. Digunakan dalam iklan seperti fashion atau makanan. Yang ketiga, fotografi editorial. Mendukung narasi dalam majalah atau buku. Yang keempat, fotografi konseptual. Menggambarkan ide atau konsep abstrak dengan gaya visual tertentu. Yang kelima, fotografi dokumenter. Menceritakan sebuah peristiwa atau realitas secara visual. Kemudian, ada elemen penting dalam fotografi untuk DKV. Yang pertama, komposisi. Penataan elemen dalam bingkai foto agar terlihat seimbang. Yang kedua, pencahayaan. Menentukan mood dan fokus dalam gambar. Yang ketiga, warna. Mengatur tone atau palet warna untuk mendukung konsep desain. Yang keempat, angle. Sudut pengambilan gambar yang memberikan perspektif berbeda. Yang kelima, post processing. Penyuntingan foto untuk menyesuaikan estetika desain. Fotografi dalam DKV memiliki peran besar karena visual foto sering menjadi elemen pertama yang menarik perhatian audiens dan menyampaikan pesan secara langsung. Kemudian materi berikutnya, desain grafis. Dalam bidang desain komunikasi visual, desain grafis adalah proses menciptakan komunikasi visual dengan menggunakan elemen seperti teks, gambar, ilustrasi, dan warna untuk menyampaikan pesan secara efektif dan menarik. Desain grafis berfungsi sebagai medium untuk mengkomunikasikan ide kepada audiens melalui karya visual yang dirancang secara estetis. Berikut fungsi desain grafis dalam DKV. Yang pertama, komunikasi visual. Menyampaikan informasi atau pesan kepada audiens. Yang kedua, membangun identitas. Mengembangkan branding untuk perusahaan, produk, atau organisasi. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik, membuat pesan lebih menarik dan mudah dipahami. Yang keempat, menyampaikan emosi atau cerita. Elemen desain dapat mengembangkitkan perasaan tertentu pada audiens. Berikutnya ada elemen utama dalam desain grafis. Yang pertama, ada teks atau tipografi. Pemilihan font dan pengaturannya untuk memperjelas pesan. Yang kedua, ada gambar, fotografi, ilustrasi, atau grafis yang menjadi elemen visual utama. Yang ketiga, ada warna, mengatur mood dan kesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, ada komposisi,
tata letak elemen agar terlihat seimbang dan terorganisir. Yang kelima, ada ruang atau white space, area kosong untuk memberikan kesan bersih dan fokus. Kemudian ada jenis desain grafis dalam DKV. Yang pertama, desain identitas visual, logo, kartu nama, dan elemen branding. Yang kedua, desain promosi, poster, brosur, iklan digital, atau spanduk. Yang ketiga, desain editorial, layout majalah, buku, atau artikel. Yang keempat, desain UI atau UX, tampilan antarmuka, aplikasi atau website. Yang kelima, desain kemasan, visual produk untuk menarik perhatian konsumen. Berikut adalah contoh penggunaan desain grafis. Membuat logo perusahaan yang mempresentasikan nilai brand. Mendesain poster acara agar menarik perhatian audiens. Membuat infografis untuk menjelaskan data secara visual. Desain grafis adalah inti dari DKV karena menggabungkan seni, kreativitas, dan strategi komunikasi untuk menciptakan solusi visual yang efektif. Kemudian, materi berikutnya ada animasi. Dalam bidang desain komunikasi visual, animasi adalah teknik menciptakan ilusi gerakan dengan menyusun serangkaian gambar, objek, atau elemen visual secara berurutan. Animasi visual digunakan untuk menyampaikan pesan, ide, atau cerita dengan cara yang lebih dinamis dan menarik dibandingkan dengan media statis. Berikut fungsi animasi dalam DKV. Yang pertama, menyampaikan pesan secara dinamis, membuat ide atau konsep lebih hidup dan mudah dipahami. Yang kedua, meningkatkan daya tarik. Gerakan visual lebih menarik perhatian dibandingkan elemen statis. Yang ketiga, membangkitkan emosi, membuat audiens lebih terlibat melalui efek visual dan narasi. Yang keempat, memperkaya pengalaman pengguna. Animasi sering digunakan dalam aplikasi, website, atau iklan untuk meningkatkan interaktivitas. Dan berikut adalah jenis animasi dalam DKV. Yang pertama, animasi 2D, menggunakan gambar datar dalam 2 dimensi seperti kartun atau video explainer. Yang kedua, animasi 3D, menggunakan model 3 dimensi untuk menciptakan efek yang lebih realistis. Yang ketiga, stop motion, teknik animasi menggunakan objek fisik yang digerakkan sedikit demi sedikit dan difoto setiap gerakan. Yang keempat, motion graphics, animasi yang mengutamakan elemen grafis dan tipografi untuk mempresentasikan informasinya. Yang kelima, animasi interaktif, digunakan dalam UI atau UX seperti animasi tombol, transisi, atau efek hover. Kemudian ini adalah elemen penting dalam animasi. Yang pertama, ada storyboard, perencanaan visual untuk mengatur alur cerita dan urutan adegan. Yang kedua, ada timing, mengatur kecepatan gerakan untuk menciptakan ritme yang tepat. Yang ketiga, ada transisi, cara elemen berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Yang keempat, efek suara, mendukung animasi dengan audio untuk memperkuat pesan. Yang kelima, konsistensi gaya, menjaga keseragaman visual agar animasi terlihat profesional. Animasi menjadi bagian penting dalam DKV karena mampu mengubah ide kompleks menjadi sesuatu yang mudah dipahami dan menghibur. Oke, mungkin sekian dulu ya dari kami dari kelompok 3. Kami izin pamit, mohon maaf bila ada kesalahan. Kami signing out, bye bye.